Maka nanti dilihat hadis yang diriwayatkan itu atas dasar hafalannya atau atas dasar bukunya sendiri. Kalau periwayatan lewat bukunya sendiri hadisnya sahih, kalau meriwayatkan lewat hafalan hadisnya dhaif. Itu ceritanya. Akhirnya ketemu cacat al-Darawardi ini dua aspek. Satu, kalau berguru nama gurunya Abdullah atau Ubaidillah sering dibolak-balik. Yang kedua, dia meriwayatkan dari hafalannya atau dari tulisannya sendiri. Dua ini nanti yang dijadikan parameter untuk meneliti periwayatan Darawardi. Tidak dicerlesir mungkarul hadis dan lain sebagainya. Nah nanti ketemu ini Muhammad bin Ahmad Adz-Dzahabi. Biasanya ulama yang datang berikutnya itu mempertajam karya terdahulu, melengkapi karya terdahulu. Adz-Dzahabi pakar biografi perawi ini mendeskripsikan sebagai berikut. Ahmad bin Hanbal menilai apabila meriwayatkan dari hafalannya ia salah. Laisa huwa bisyai. Nilai jarak, nilai taktil yang paling bawah. Kurang pandai dia. Namun apabila meriwayatkan dari kitabnya sangat akurat, berarti hadisnya sahih. Katanya pula, apabila meriwayatkan dari hafalannya, ia sering mendatangkan riwayat-riwayat yang batil, delewer, hadisnya nggak okro. Kalau dari apa? Hafalan. Ibnu Ma'in menilai sikotun sabtun ini takdir yang paling atas. Orang sikoh dan orang hebat kokoh. Ini pendirian takdir yang paling atas. Ausakun nas. Sikotun. Berarti derajat yang paling tinggi. Orang hebat ini. Abu Hatim mengatakan tidak dapat dijadikan hujah, nggak bisa dia dijadikan hujah, berbalik 180 derajat. Yahya bin Ma'in dia lebih baik daripada Fulay. Abu Zur'a lemah hafalannya dan dia lebih baik daripada Fulay. Ma'an bin Ihsan menilai Al-Darawardi pantas menyandang predikat Amirul Mukminin. Masya Allah. Itu predikat profesornya ulama hadis. Tadi dapat predikat Al-Muhaddisun karena karyanya banyak sekali. Bahkan dia dapat predikat Amirul Mukminin bil hadis, guru besar dalam hal ilmu hadis. Dan kesimpulan penilaian Dzahabi sendiri, dia adalah saduq min ulama'il Madinah, lainnya lebih kuat dari dia. Walaupun dia itu tidak tergolong orang hebat, tapi dia masih bisa dipakai, periwayatannya bisa diterima. Bahkan dia terjuluki ulama Madinah. Nah, sekarang coba lihat apa yang dikatakan Ibnu Hajar. Ini buahnya Amirul Mukminin fil hadis. Sampai setiap kita mencari database perawi biasanya dari beliau ini. Mus'ab al-Zubairi menilai
Imam Malik menilai Al-Darawadi adalah thiqah. Dia di samping kredibel, dia juga hafalannya cesprong kayak jabal. Ahmad bin Hanbal, ia terkenal dengan at-talab, suka menuntut ilmu. Bila mana meriwayatkan dari bukunya sendiri sahih, tetapi apabila meriwayatkan dari kitab orang lain sering salah. Dia sering meriwayatkan dari bukunya orang lain dan ternyata salah, yaitu menukar nama Ubaidillah dengan Abdullah. Kadang merubah nama Abdullah bin Umar al-Umri dengan nama lain Ubaidillah bin Umar. Ibnu Ma'in pakar jarh wa ta'dil, Al-Darawadi lebih kuat daripada Fulay, putra Abu Zinad dan Abu Uwais. Positif. Katanya pula laisa bihi ba'sun, tidak ada masalah. Katanya pula thiqatun hujjah, orang kredibel dan layak dijadikan hujjah. Abu Zur'a menilai lemah hafalannya dan kadang meriwayatkan dari hafalannya ia salah. Ibnu Abi Hatim dari bapaknya Abu Hatim ditanya perihal Yusuf bin Majisun dan Darawadi, jawabnya Abdul Aziz Dawarwadi seorang perawi yang berpredikat muhaddis, ahli hadis, sedangkan Yusuf berpredikat syekh atau Nasai menilai laisa biqawi, tidak kuat. Katanya pula laisa bi ba'sun, tidak ada masalah. Dalam riwayatannya dari Ubaidillah bin Umar dinilai munkar. Jadi nanti kalau gurunya namanya Ubaidillah atau Abdillah, munkar. Gara-gara Nasai kata munkar, seakan-akan perawi ini tidak okro gitu. Padahal Nasai mengatakan munkar. Nasai ini tergolong mutasyadid, orang yang keras di dalam mengkritisi perawi. Dia munkar kalau meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar. Yang benar adalah Abdullah bin Umar al-Umri. Dan kesimpulan penilaian Ibnu Hajar sendiri satu, berarti hadisnya bisa diterima. Ini para pakar jarh wa ta'dil. Kesimpulan akhirnya bukan mungkar ditolak begitu, dirinci. Kalau meriwayatkan dari gurunya Abdullah atau Ubaidillah, mungkar, suka merubah. Tapi kalau meriwayatkan dari hafalannya, dhaif, sering salah. Tapi kalau meriwayatkan dari bukunya sendiri, hebat, akurat, hadisnya sahih. Bisa digambarkan profil Al-Darawadi ini. Maka kalau dipraktekkan di dalam lampiran ini, coba Abdul Aziz yakni Al-Darawadi meriwayatkan dari Ala. Nah, muridnya ini Abda mengatakan akhbarona, berarti apa? Al-Darawadi pegang buku, muridnya juga pegang buku. Kalau gitu hebat enggak? Hebat. Kemudian muridnya bukan mengatakan enggak. Muridnya mengatakan akhbarona. Gurunya pegang buku, muridnya pegang buku. Kalau gitu cacat enggak ini? Enggak. Nah, sekarang
dicoba untuk mengkaji hadis yang dikeluarkan, yang dinilai oleh ulama mana hadisnya. Nah, Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi dari gurunya Muhammad, catat enggak? Catat enggak? Enggak. Lagi Abdul Aziz Muhammad dari Ubaidillah, ini yang bahaya, ini yang kemudian Abdul Aziz dari Ubaidillah, ini yang gitu loh. Jadi kalau gurunya Ubaidillah tapi kalau gurunya bukan Ubaidillah, berarti apa? Dilihat dulu meriwayatkannya dari buku atau dari hafalan. Harus dilihat, cek hadisnya. Hadis nomor 1. Sayang nggak didatangkan teks aslinya, sanadnya nggak didatangkan. Kalau begitu dicoba kopi, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Lihat sanadnya. Kafi Ibnu Huzaimah. Mana Ibnu Huzaimah? Ini. Klik, cari, mudah-mudahan ketemu. Nah, ketemu hadisnya. Qala Ibrahim Ibnu Ismail Ibnu Yahya Ibnu Salama Ibnu Kohil Haddatsani Abi. Siapa Abi itu? Namanya Ismail. An Salama An Mus'ab. Oh, kok nggak ada yang Darawardi? Mana Darawardi? Ayo, dia ngambil Ibnu Huzaimah. Mana Darawardinya kok nggak ada? Berarti itu bukan dari Ibnu Huzaimah, keliru nukilnya. Ibnu Huzaimah syaratnya bukan seperti itu. Ambil misalnya kitab Sunan, misalnya ketemu ada enggak yang dari Darawardi? Enggak ada. Ini dari mana? Enggak ada. Terus ini enggak ada. Nukil dari mana persis ini? Oh, ini kan katanya diriwayatkan Ibnu Huzaimah. Enggak ada. Saya cari yang lainnya dengan kata kunci ini. Misalnya, kok keliru? Ini kafe. Ada Darawardi sini, Muhammad bin Adal Ismail bin Ziyani. Ada sanan Nabil. Tidak ada Darawardinya. Ini tidak ada Darawardinya. Ini ngambil dari mana Mujallah Muslimun itu? Tidak ada Darawardinya. Lah kok bisa membentuk sanadnya seperti ini, dari mana? Sanadnya kok seperti ini? Abu Dawud As-Sunan, coba 840, coba aja. Coba dari Abu Dawud
840. Ini baru. Hadatsana Sa'id bin Mansur, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Saya kopinya dulu biar besar nanti untuk membuktikan hadis ini kira-kira cacat atau tidak. Nah, hadatsana Sa'id bin Mansur, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad al-Darwati, hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Hasan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir wal yadhu yadai qabla rukbatai. Mana ada rawati ini Abdul Aziz bin Muhammad al-Darwati. Siapa gurunya? Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Bukan Abdullah dan bukan Ubaidillah. Sekali lagi, guru dalam riwayatan ini bukan Abdullah yang dinilai mungkar itu oleh Nasai, bukan Ubaidillah, tetapi Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Nilai jaraknya tidak terbukti dalam riwayatan hadis ini. Yang kedua, kepada muridnya bilang haddatsana, bukan an. Kalau an itu dari hafalan. Tapi kalau haddatsana, guru pegang buku, murid pegang buku. Terbukti meriwayatkan hadis ini bukan dari hafalan, tapi dari apa? Tulisan. Kesimpulannya, kalau gitu hadis ini sahih atau dhaif? Sahih atau dhaif? Sahih. Itu yang membuat saya obok-obok pola pikir mereka. Anda kalau tidak merubah, tidak akan menemukan hadis yang sahih. Sehingga al-muslimun tidak pernah terbit lagi. Keluar, saya kritik hadis yang dipakai fatwa dengan pola pikir mereka sendiri. Keluar lagi, saya kritik dengan pola pikir mereka sendiri. Dengan pola pikir Anda, hadis yang Anda gunakan tidak sahih tetapi apa? Dhaif. Tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, sehingga ketemu kalau gitu hadis itu kira-kira dhaif atau sahih? Sahih. Sehingga Albani menilai hadis ini apa? Sahih. Bukan hanya Albani, Arnaud juga menilai sahih. Tidak ada aspeknya membuat dhaif, tidak ada. Lawang semua gurunya hebat-hebat. Sa'id bin Mansur gurunya Sahih Bukhari Muslim. Muhammad bin Abdullah gurunya dipakai Imam Muslim. Abu Zinad dipakai 6 buku, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. A'raj sama dengan Abu Zinad. Abu Hurairah tidak perlu digugat. Sehingga hadis ini bersambung, perawinya thiqah, adil, dhabit, tidak ada perselisihan. Kesimpulannya, hadis ini apa? Sahih. Kenapa hadis ini dituduh makhluk oleh Hasan?
Dan saya belum tahu ulama yang lain menilai hadis ini terbalik. Insya Allah saya sampaikan di minggu yang akan datang kalau tidak ada uzur. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.